Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah tabaraka wa taala di majelis yang mulia ini. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan kali ini, dan semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang bertemu karena Allah dan berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan di antara ke-7 orang tersebut atau 7 kelompok itu adalah 2 orang yang bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pertemuan kita diridhoi oleh Allah, diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ketika kita bubar nanti pun juga semoga perpisahan itu karena Allah tabaraka wa ta'ala. Dan hadirin yang Allah muliakan, kembali evaluasi niat kita. Sebagaimana kaidah para ulama, awalul ilmi niyah. Langkah awal dari ilmu itu adalah niat. Untuk apa kita kesini? Untuk apa kita hadir? Untuk apa kita duduk bersimpuh? Untuk apa kita keluarkan alat tulis kita? Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, salah satu nama besar dalam dunia ilmu, beliau rahimahullahu ta'ala menyampaikan, innama yutlabul ilmu liyuttaqallahu bihi. Sesungguhnya ilmu itu dipelajari untuk bertakwa kepada Allah. Jadi ilmu itu dipelajari untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk keren-kerenan, bukan untuk banyak-banyakan, bukan untuk terlihat pintar atau terlihat aktif, atau sebatas nyari jodoh di kajian. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Dan barang siapa yang berhijrah, beramal untuk dunia yang ingin ia dapatkan atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya hanya untuk keinginan dia saja. Dia nggak akan mendapatkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Dan sekali lagi tujuan kita belajar agar kita bertakwa kepada Allah, agar takwa kita di hari ini, esok, lusa, pekan depan itu jauh lebih baik daripada ketakwaan kita siang ini, kemarin lusa, kemarinnya lagi, dan seterusnya. Kita berniat bukan hanya wawasan kita bertambah, maklumat kita semakin dalam, tapi yang terpenting juga adalah iman kita bertambah. Makanya sekali lagi invitasinya para sahabat
ke majelis ilmu adalah ta'alau nu'min sa'atan. Marilah kita sejenak beriman. Loh, iman tuh cuma sejenak Pak Ustaz. Maksudnya marilah sejenak kita tambah iman kita. Jadi kajian itu bagi para sahabat radhiyallahu taala anhum bukan hanya untuk menambah maklumat, bukan hanya untuk menambah teman yang soleh atau soleha, tapi yang terpenting dari itu bagaimana iman itu bertambah, bagaimana iman itu bertambah. Dan semoga iman kita ditambah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan kita bisa mengamalkan ilmu kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami, atau kami meminta ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkan kami ilmu yang bermanfaat bagi kami. Wanfa'na bima 'allamtana, dan berikanlah manfaat dari ilmu yang Kau ajarkan kepada diri kami. Hadirin yang Allah muliakan, kita kembali bersama Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, sebuah kitab yang mengajarkan kita tentang adabut talab atau adabul ilm, bagaimana beradab di hadapan ilmu. Dan adabul ilm adalah syarat mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Gak akan bisa, atau seseorang tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat kecuali dia beradab di hadapan ilmu. Itu sebuah kaidah baku. Dan itu sangat mudah untuk dipahami, hadirin. Kita aja tidak akan nyaman memberikan ilmu kita, bahkan kita nggak akan kasih ilmu kita kepada pihak yang nggak beradab depan kita. Kita punya skill, kita punya keahlian, kita punya expertise, lalu ada orang mau belajar, hanya modal kecerdasan, kejeniusan, tapi kurang ajar sama kita, gitu. Kira-kira kita kasih ilmu kita enggak? Enggak. Gitu. Kasih enggak ilmu kita? Ketika hadirin semangat ngajar gitu, dia ngeliat ke atas sambil siul-siul, gitu. Kira-kira tuh mau lanjutkan ngajarin dia enggak? Tapi jeniusnya anak. Itu 5 menit pertama. 5 menit kedua, mohon maaf, sambil ngupil. Kira-kira tuh mau ngajarin dia orang apa enggak? Ya udah. Maka jangan sikapi Allah dengan cara yang sama. Gitu aja. Banyak orang berpikir bahwa ilmu agama hanya didapat dengan kejeniusan, kecerdasan. Tidak akan dapat ilmu nafi' kecuali hanya maklumat, itu aja. Maklumat mungkin dapat, hafal. Tapi ilmunya jadi bermanfaat, enggak. Bil adabi tafhamul ilma. Hanya dengan adab Anda mengetahui dan memahami hakikat dari ilmu. Itu kaidah. Man la yukrimin ilma, la yukrimhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakan diri dia. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis
perbuatan. Maka hadirin yang Allah muliakan, ini adalah hal dasar yang harus kita camkan. Dan bab ini atau pembahasan ini salah satu PR penuntut ilmu pada saat ini, kata para ulama kita. Di antara pembahasan yang masih kurang dikaji secara umum ya, secara global, dan kurang diamalkan adalah pembahasan tentang adabul ilm. Padahal ini adalah metodologi klasik, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mubarak, al-adab qabla al-ilm, adab dulu baru ilmu. Dan Imam Malik, gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah, menyampaikan lan tasluh hadhil ummatu illa bima saluha bihi awwaluha. Umat ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan metode yang membuat generasi pertamanya menjadi baik, atau generasi awalnya menjadi baik. Dan generasi-generasi awal kita belajar dengan menggunakan adab. Bil adabi tafhamul ilma, al adab qabla al ilm. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, pembahasan ini harus kita camkan bersama-sama. Dan agar kita tahu adab yang benar, kita harus kembali ke buku-buku para ulama. Bukan kita buat sendiri. Makanya kita membahas kitab Ibnul Jama' Al-Kinani Asy-Syafi'i, salah satu ulama mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dengan judul Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Dan hadirin Allah muliakan, kita kemarin membahas tentang sifat yang harus dibersihkan dari hati penuntut ilmu, apalagi ulama. Dan di antara sifat yang harus dibersihkan dari hati kita kalau kita ingin mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, adalah marah bukan karena Allah tabaraka wa ta'ala. Marah bukan karena Allah. Adapun marah karena Allah dan dengan cara yang digariskan oleh Allah, itu akan nambah iman. Bahkan itulah kekuatan iman itu sendiri. Awthaqa ural iman hubbu fillah wa bughdhu fillah. Atau kama qala Nabi SAW bersabda, ikatan iman yang paling kuat itu cinta karena Allah dan benci atau marah karena Allah, dan dengan cara yang Allah ridhoi, gitu. Dengan cara yang Allah ridhoi. Karena kata para ulama menjelaskan ada banyak pihak yang marah karena Allah, tapi cara marahnya enggak Allah ridhoi, hadirin. Cara marahnya pakai gaya dia, suka-suka gua. Ya gue orangnya kayak begini, gue gak terima itu maksiat. Benar, marahnya udah alasannya udah tepat, tapi caranya itu. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian, selain marah yang terpuji itu, maka masuk ke kriteria marah yang tercela. Dan kita sudah jelaskan apa yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, dan keterangan beliau ini sangat penting hadirin.
Dan semua orang di dunia ilmu tahu kedudukan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Beliau katakan bahwa marah yang tercela itu ciri-cirinya li'annahu, atau kenapa tercela, li'annahu yukhrijul aqla wad dina an siyasatihima. Karena marah itu mengusir akal dan agama dari dalam diri kita, sehingga kita ini dikendalikan oleh syaitan dan hawa nafsu. Karena ketika kita marah itu mengusir akal sehat dan mengusir agama. Fala yabqa lil insani ma'a dzalika nazar wala fikr wala ikhtiyar. Sehingga ketika seseorang marah yang tidak terpuji itu, ia kehilangan sudut pandang, dia kehilangan seni melihat yang tepat, dia kehilangan cara berpikir yang jernih, dan dia kehilangan kemerdekaan dan independensi dalam memutuskan sesuatu, karena dia disandra oleh syaitan dan hawa nafsunya. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan la taghdab, jangan marah, itu untuk kebaikan kita. Bayangkan yang hilang dari kita tuh 3 hal yang sangat prinsip dalam kehidupan. Seni melihat kita hilang, padahal kita sudah jelaskan keterangan para ulama kita, diantaranya Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i, bahwa secara kesimpulan bahwa hidup itu seni melihat. Kemampuan kita melihat sebuah episode kehidupan kita, sebuah kasus kehidupan, sebuah ujian, sebuah musibah, itu menentukan kebahagiaan atau kesengsaraan kita. Kan begitu. Kan demikian. Ketika kita melihat bahwa saat teman kita bawa kabur duit kita, itu sama saja dia akan transfer pahala dia pada hari kiamat. Itu kan cara melihat. Uang kita dia bawa kabur teman kita, berarti cara melihatnya dan cara berpikirnya adalah dia akan bayar cepat atau lambat. Dia akan bayar di dunia, misalnya dia tobat, dia kembalikan uang kita, atau dia akan bayar di akhirat dengan pahalanya. Karena cara berpikir ilmiah menyatakan tidak ada istilah uang dibawa kabur tanpa dikembalikan, nggak ada. Uang itu pasti akan dikembalikan, kalau nggak di dunia, di akhirat. Nah, ketika orang atau teman kita, sahabat kita bawa kabur duit kita, sehingga itu memicu amarah kita meledak, karena kita merasa ditikung, ditusuk dari belakang, dimakan sama teman sendiri, maka otomatis kita nggak bisa melihat sisi ini. Dan ketika kita nggak bisa lihat sisi tadi, otomatis kita nggak bisa berpikir jernih. Akhirnya kita sengsara. Akhirnya kita sakit, nyesek. Padahal kalau kita tidak marah yang tercela itu, maka
kita bisa melihat itu dengan kacamata iman dan akal sehat, bahwa dia akan bayar. Dan lebih menguntungkan mana bagi kita? Dia bayar di dunia atau bayar di akhirat? Dia bawa kabur uang hadirin 250 juta, bawa kabur, hilang udah. Bahkan WA terakhirnya agak-agak nyebelin, terima kasih banyak, semoga berkah, gitu loh, bayangin. Terus dia hilang, nggak bisa dihubungi. Nah, bawa kabur nih. Kita tahu tadi konsepnya, nggak ada ceritanya uang tuh dibawa kabur, pasti dibalikin. Kalau nggak di dunia, atau dia di akhirat. Nah, lebih menguntungkan mana? Ketika dia ganti di dunia, dia balikan di dunia, atau dibalikan di akhirat? Hah? Hadirin, lebih menguntungkan mana? Ingat loh, jawaban antum bisa diuji sama Allah Subhanahu Wa Taala. Loh, mundur lagi itu loh. Lebih menguntungkan mana? Di akhirat. Tapi harapan antum di dunia, Ustaz. Di dunia. Tetap ya, di dunia, Masya Allah. Emang nggak mudah. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian tuh suka banget sama duit itu dengan cinta yang luar biasa. Nasallallahu alaihi. Semoga Allah lindungi kita dari fitnah harta. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi dampaknya tuh fatal, hadirin. Oleh karena itu, hadirin sekalian, Allah tuh sayang sama kita. Rasulullah SAW tuh sayang sama kita. Allah dan Rasulnya SAW ingin kita itu dalam hidup punya kemerdekaan dalam memutuskan di hadapan makhluk, karena hanya menghamba kepada Allah. Makanya Allah dan Rasulnya meminta kita jangan marah. Makanya kata para ulama, al-ghadabu ra'su kulli syarr. Marah itu induknya segala keburukan. Kenapa demikian? Karena kalau agama sudah terusir dari hati kita, akal sehat sudah terusir dari diri kita, ya terus mau ngapain lagi, hadirin? Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Yahya dalam surat Ali Imran ayat 39 tentang Nabi Yahya alaihissalam, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bikalimatin minallahi wa sayyida wa hasura wa nabiyya minas salihin. Ketemu nggak, hadirin? Apa artinya? Coba pakai mic, kasih ayat. Yang langsung baca aja. Artinya. Silakan Pak Rifki. Dari awal aja, dari awal. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun. Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah. Teladan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh.
Sayyidah diterjemahkan apa? Teladan ya. Semuanya teladan sayyidah. Hadirin. Semuanya teladan. Ada terjemahan lain? Panutan. Sayyid. Sayyid itu tokoh besar. Pemimpin juga bisa dinamakan sayyid. Jadi Allah berfirman tentang Nabi Yahya bahwa Yahya alaihissalam akan jadi tokoh besar dan beliau akan jadi nabi wa nabiyyan minas shalihin. Nah, catat baik-baik, salah satu tafsir sayyid, pemimpin dan tokoh sebagaimana dijelaskan oleh Ikrimah menjelaskan as-sayyid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab wala yaglibuhu ghadabuhu. As-sayyid, pemimpin dan tokoh besar adalah orang yang mampu mengendalikan jiwanya ketika marah dan amarahnya tidak mengalahkan dirinya. Amarahnya tidak mengalahkan dirinya. Apa maksudnya hadirin? Maksudnya adalah salah satu syarat menjadi orang besar adalah tidak marah yang tercela. Kalau kita masih marah-marah, jangan berharap kita jadi orang besar. Kalau kita masih marah-marah nggak jelas, kita marah-marah sama istri kita marah sama anak-anak kita nggak jelas, maka itu menunjukkan kita masih menjadi orang kerdil. Orang besar nggak demikian. Kalaupun marah karena Allah, kalaupun marah mendidik, dan dia bisa mengontrol. Makanya alladzi yamliku nafsah, dia bisa mengendalikan dirinya ketika dia marah. Berarti ini marah yang tercela atau terpuji? Terpuji, karena Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan marah yang tercela itu apa? Ketika akal sehat dan agama itu terusir dari diri kita di saat itu. Ketika akal sehat dan agama terusir, maka dia nggak bisa kontrol dirinya. Makanya orang marah itu seringkali melakukan tindakan-tindakan yang kekanak-kanakan, tindakan-tindakan yang nggak jelas, tindakan-tindakan yang kok begini ya. Makanya kita suka nyeletuk, kok kayak anak kecil, udah tua kan gitu ya. Kalau kadang-kadang kita nyeletuk tuh, udah tua masih begini gitu loh. Besoknya kita marah kayak dia juga gitu. Ya kan kita diuji dengan ucapan kita. Tapi itu menunjukkan bahwa itu tadi. Dan itulah para nabi dan rasul. Dan itulah sifat para ulama. Makanya setinggi apapun ilmu seseorang, kalau marah gak bermanfaat ilmunya. Itu kaidah. Makanya orang-orang besar gak boleh marah. Karena begitu dia marah, gak bermanfaat ilmunya. Mau sehebat apapun pengalaman seseorang, kalau dia marah, nggak bermanfaat pengalamannya. Mau sekuat apapun hafalan seseorang, kalau dia marah, buyar semuanya. Makanya Abu Bakrah dalam Sahih Bukhari menulis surat kepada anaknya di Sijistan. Abu Bakrah mengatakan, bi alla taqdiya baina itsnaini wa anta ghadban. Engkau tidak boleh memutuskan perkara yang sedang dialami dua pihak yang bertikai di saat engkau sedang marah.
Wa inni sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, la yaqdiyanna hakamun baina itsnain wa huwa ghadban. Seorang hakim atau orang yang memutuskan sesuatu tidak boleh memutuskan di saat dia sedang marah. Gak boleh. Mau sejenius apapun, mau secerdas apapun, mau seluas apapun maklumatnya, ilmunya, mau ratusan buku dia telah baca, ribuan buku telah dia baca, dia punya pengalaman dan jam terbang puluhan tahun dalam memutuskan masalah. Nabi kita SAW mengatakan tidak boleh memutuskan kalau lagi marah. Gak boleh, gak boleh memutuskan. Jadi kalau qadhi, kalau mufti, makanya dalam fatwa kan begitu, gak boleh berfatwa kalau lagi marah. Gak boleh berfatwa kalau lagi marah. Karena sangat berbahaya. Karena yang keluar nanti hawa nafsu. Itu dikendalikan sama syaitan. Karena tadi kata Ibnu Qudamah, akal sehat dan agamanya terusir. Jadi poinnya apa sih hadirin sekalian? Kalau sekali berqadhi, hakim tuh alim teman-teman hadirin. Kalau sekali orang yang berilmu saja tidak boleh memutuskan pada saat marah dan tidak dianggap, sampai tenang dulu. Lalu bagaimana dengan kita-kita? Makanya sekali lagi, kalau kita marah, ilmu kita pada saat itu tidak bermanfaat. Dan kalau marah menjadi kultur kita, keseharian kita, maka hari-hari itu diisi dengan ilmu yang tidak bermanfaat. Dan gak ada bedanya kita dengan orang awam. Makanya lihat, orang yang belasan tahun ngaji, atau tahunan ngaji, atau puluhan tahun ngaji, kalau marah seringkali mengucapkan kata yang nggak bisa, yang membuat dia nggak bisa dibedakan antara yang udah senior ngaji atau nggak pernah ngaji sama sekali. Bahkan seringkali kata-kata yang keluar itu nggak diucapkan oleh orang awam, karena nggak ada bedanya. Itu bahaya marah tuh itu. Ilmu nggak akan bermanfaat, Adin, bener deh. Dan ini buat kita semua, termasuk yang berbicara, apalagi yang berbicara. Kecuali marah karena Allah. Jadi kalau kita mau mendapatkan ilmu nafi, kita harus sterilkan hati kita dari syaitan dan hawa nafsu dulu, steril. Nah itu kenapa nggak boleh marah? La taghdab walakal jannah. Jangan marah, niscaya bagimu surga. Makanya korelasinya sangat erat. Makanya Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin membawakan riwayat dengan sigo tamrid, diriwayatkan bahwa Dzulqarnain bertemu dengan malaikat. Lalu Dzulqarnain menyampaikan, alimni ilman azdadu bihi imanan wa yaqina. Tolong ajarkan aku ilmu yang dengan ilmu tersebut imanku dan keyakinanku semakin bertambah. Tolong ajarkan aku ilmu yang dengan ilmu itu imanku dan keyakinanku semakin bertambah. Apa kata malaikat? La taghdab, jangan marah. Jangan marah. Kenapa? Mari kita simak. Fa inna syaitana aqdaru ma yakunu ala ibni Adam hina yaghdab. Karena syaitan
memiliki momentum untuk mengendalikan anak Adam ketika dia marah. Dan itu momentum yang sangat bagus bagi syaitan. Bahkan terbaiknya syaitan, momentum terbaik syaitan ngendalin kita itu pada saat kita marah. Makanya itu tadi, kalau kita marah, itu semua maklumat hilang hadirin. Semua isi kitab hilang. Mau ribuan buku kita baca, nggak bisa. Makanya nggak boleh memutuskan, kata Nabi SAW, nggak boleh memutuskan. Itu momentumnya syaitan. Jadi kita yang rugi kalau kita marah. Kita disetir oleh syaitan. Dan itu hebatnya syaitan. Narasi yang dimasukkan ke diri kita adalah menghancurkan pihak lain, menyakiti pihak lain, atau membalas pihak lain. Sejatinya kita yang hancur duluan sebelum dia hancur. Sejatinya kita yang tersakiti sebelum dia tersakiti. Dan belum tentu juga dia tersakiti. Ada banyak orang nggak bisa mengungkapkan amarahnya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, khususnya ketika seseorang marah sama atasannya, nggak bisa dia ungkapkan, dan itu semakin menghancurkan diri dia. Gimana cuman? Bos kita sebel sama bosnya, udah kadang-kadang kartu mati, udah selesai, nggak bisa ngapa-ngapain. Kan sering kali kan kalimat orang marah atau apa? Biar dia tahu rasa gitu loh. Sebenarnya bukan dia, Anda yang berantakan. Syaitan kendalikan Anda terjajah. Biar dia tahu apa yang selama ini aku rasakan. Enggak, belum tentu dia tahu. Anda berantakan ketika itu. Itu hal yang sangat prinsip. Dikendalikan. Kita nggak mendapatkan kemerdekaan dalam bertindak dan bersikap. Makanya kalau dalam kasus rumah tangga, betapa banyak perceraian gara-gara hal sepele pas lagi marah. Padahal kalau kita lihat masalahnya nggak ada masalah. Atau oke, masalah, tapi bukan masalah besar. Tapi itulah ketika akal sehat terusir, ilmu terusir, agama terusir dari dalam diri seseorang, lalu hati kita dikendalikan oleh syaitan dan hawa nafsu, maka disitulah awal bencana seseorang. Itu yang tidak diinginkan. Dan itu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama ini untuk kebaikan kita. Kita masih ingat ucapan salah satu ulama besar Madzhab Syafi'i, Al-Iz bin Abdissalam rahimahullah ta'ala, ketika beliau menyampaikan bahwa tidaklah Allah perintahkan sesuatu kecuali untuk kebaikan diri kita, bukan untuk dukungan kepada Allah. Allah As-Samad, Allah nggak butuh. Dan tidaklah Allah melarang sesuatu kecuali untuk kebaikan diri kita juga. Karena sesuatu itu akan meracuni kita dan merusak kita. Salah satunya marah. Gak ada gunanya punya maklumat banyak kalau marah, gak ada gunanya. Itu hal penting. Itu hal penting.
Sudah azan. Oke, kita lanjutkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita pada ba'da maghrib ini. Kalau bukan karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa melanjutkan kajian ini. Salah satu hal penting dalam masalah marah dijelaskan oleh para ulama seperti Ibnu Qudamah rahimahullah, an ya'laman anna ghadabahu innama kana min syai'in jara ala wifqi muradillahi ta'ala la ala wifqi muradihi. Hendaknya orang itu menyadari bahwa marahnya itu karena sesuatu yang terjadi dan hal itu tidak mungkin terjadi kecuali diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kaidah dalam bab takdir. Kita tahu dalam bab takdir ada iradah, ada keinginan Allah dan ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak semua hal yang diinginkan oleh Allah, Allah ridhoi. Tapi kenapa bisa terjadi dan kenapa Allah inginkan? Karena ada hikmah besar di balik itu semua. Atau ada pelajaran dan kebaikan dari sisi yang lain. Jadi ada hikmah besar. Sebagaimana tidak semua, simpel aja dalam manusia ya, nggak semua tindakan seorang dokter itu yang dokter itu inginkan itu ia ridhoi. Bisa jadi ayahnya sakit lalu dia putuskan untuk mengamputasi kaki ayahnya, dan ketika dicek sama rekan sejawatnya, apakah Anda inginkan tindakan ini? Jawabannya iya, ini memang keputusan saya. Emangnya Anda ridho memotong kaki ayah Anda? Enggak, saya nggak ridho. Terus kenapa? Karena ada maslahat yang lebih besar. Karena ada hal yang ingin dituju. Jadi kita semua dalam kehidupan kita sepakat ada perbedaan antara keinginan dan keridhoan. Atau kehendak dan keridhoan. Nah, ketika kita marah, hadirin, itu karena sesuatu kejadian yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukran. Makasih. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu tersebut walaupun sekali lagi tidak kita inginkan, makanya kita marah kan. Kapan kita marah? Pada saat sesuatu itu tidak sesuai dengan keinginan kita.
Namun di sisi lain itu nggak mungkin terjadi kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, fa kaifa yuqaddimu muradahu ala muradillah? Wa hadha ma yata'allaqu bil qalb. Lalu bagaimana seseorang menomorsatukan keinginannya di atas keinginan Allah? Bagaimana mungkin seseorang hamba mengedepankan kehendaknya di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, salah satu cara yang sangat efektif dalam menahan rasa marah adalah iman. Iman kepada Allah, khususnya tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Iman pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang selalu penuh dengan hikmah, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Karena sesuatu tidak terjadi kecuali selalu dipayungi oleh kemahabijaksanaan Allah tabaraka wa taala. Karena semua terjadi dengan takdir Allah. Dan siapa Allah? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Itu ayat yang kita hafalkan dalam surat At-Tin. Bukankah Allah yang pemutus yang maha bijak? Dan sesuatu tidak akan terjadi kecuali ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, lagi-lagi kembali ini masalah iman, ini masalah tauhid, ini masalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran seluruh para nabi dan rasul memulai dakwah mereka dan menekankan pondasi dakwah mereka dengan tauhidullahi azza wajal, dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena semua akan larinya ke sini gitu. Ini porosnya. Semua masalah kita itu larinya ke situ. Ketika kita kuat dengan iman dan tauhid kita, maka semua akan tenang. Orang yang yakin bahwa keputusan Allah jauh lebih baik daripada keinginannya, kehendak Allah jauh lebih baik daripada kehendaknya, dan nggak mungkin dibandingkan lah, gitu loh. Keputusan profesor itu nggak cocok kalau dibandingkan dengan kita. Ada sebuah bait syair para ulama, kata para ulama, alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna sayfa amdhu minal asa. Alam tara, tidakkah Anda lihat bahwa pedang akan terpukul dan akan jatuh value dan nilainya jika ada yang mengatakan pedang lebih tajam daripada tongkat kayu. Bisa ngerti nggak? Nggak ngerti. Contohnya gini lah, siapa ya? Misal Muhammad Ali atau Mike Tyson itu akan jatuh value-nya kalau ada yang mengatakan Muhammad Ali lebih jago daripada Muhammad Nuzul gitu loh. Itu berantakan. Itu penghinaan kepada Muhammad Ali gitu loh. Itu bukan mengangkat Muhammad Ali gitu. Ya. Muhammad Ali itu kalau mau dibandingkan sama George Foreman dan lain sebagainya lah, Freezer gitu-gitu lah. Tak ada pun Muhammad Nuzul berantakan lah itu loh. Itu penghinaan gitu. Jangan. Nah begitu juga pedang itu kalau dibandingkan ya sama golok lah, sama pisau, sama tombak. Tapi kalau pedang dibandingkan dengan tongkat kayu itu penghinaan kepada pedang. Lihat bagaimana ilmu logikanya para ulama. Alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna sayfa amdhu minal asa. Jadi bagaimana mungkin kehendak Allah dibandingkan dengan kehendak manusia? Bagaimana mungkin kehendak Allah dibandingkan dengan kehendak kita? Itu jelas. Nah, orang yang marah lupa tentang konsep ini. Orang yang marah kurang dalam masalah memainkan imannya dan tauhidnya. Dan kita tidak bicarakan orang lain, kita bicarakan diri kita sendiri. Siapa di antara kita tidak khilaf dan akhirnya marah dan akhirnya meledak? Kecuali kalau marah mendidik, kecuali kalau marah edukasi, itu marah karena Allah. Tapi kalau marah sekali lagi membuat akal sehat dan agama terusir, maka sekali lagi ini masalah tentang iman. Sangat erat hadirin. Dan inilah pentingnya belajar iman. Dan
dan bagaimana kita perlu belajar iman secara teori dan secara beramal, secara praktek. Dan sebenarnya cara Allah Subhanahu wa taala melatih iman kita adalah dengan mentakdirkan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Agar apa? Agar iman kita terasah, agar kita mendapatkan kematangan dan value yang tinggi di dalam kehidupan kita. Dan begitulah, makanya Allah mengatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kepada Allah dan Allah akan ajarkan kalian. Dan sekali lagi, ilmu atau belajar bukan hanya teori, tapi belajar juga praktek. Dan itulah konsep belajarnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dikatakan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami, fa yata'allamul Qur'ana al-ilma wal amala jami'a. Mereka tuh belajar Quran dari sisi ilmu dan sisi amal secara paralel. Jadi sekali lagi, ingatlah kalau kita sedang marah bahwa penyebab amarah kita itu sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mentakdirkan adalah Arhamur Rahimin, yang Maha Penyayang. Yang mentakdirkan adalah Ahkamul Hakimin, pemutus yang paling bijak. Yang mentakdirkan adalah Al-Muhsin, yang maha baik. Yang mentakdirkan adalah yang maha berilmu, yang maha mengetahui. Dan di antara sisi yang Allah sangat ketahui adalah apa dampak dan apa efek dari sebuah kejadian. Mungkin kejadian itu secara jangka pendek merugikan kita, tapi untuk jangka panjang nggak mungkin Arhamur Rahimin itu menzalimi kita. Wa annallaha laisa bidzallami lil abid, dalam surat Ali Imran ayat 182. Dan Allah nggak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Cuman karena kebodohan kita, ketidakmengertian kita terhadap misteri takdir, dan kurangnya kita belajar tentang iman, kurangnya kita meresapi tentang tauhid, dan itu yang membuat kita terpuruk, dan akhirnya kita marah-marah, dan akhirnya semua berantakan, dan kita dipisahkan dengan agama kita, dan dipisahkan dengan akal sehat kita oleh syaitan. Dan itu berlangsung sangat tipis, sangat samar, dan sangat halus, dan akhirnya walaupun secara casing penampilan kita islami, lalu secara zahir kita rajin datang ke pengajian, tapi begitu kita marah-marah semuanya hilang dan ilmu kita tidak bermanfaat, dan kita dicap sebagai orang yang kerdil. Karena untuk menjadi orang besar dia harus punya kemampuan untuk menahan amarahnya, dan gak ada yang lebih bagus sekali lagi menahan amarah kecuali dengan iman, kecuali dengan tauhidnya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan dan tidak mengedepankan siapapun di hadapan Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, janganlah kedepankan siapapun di atas Allah dan Rasulnya. Dan salah satunya adalah jangan mengedepankan keinginan kita di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengedepankan logika kita di hadapan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan, bahkan jangankan sangat bijak, kata bijak pun mungkin belum tersemat dalam diri kita. Jadi bagaimana kita komplain ketika kita berhadapan dengan keputusan dari Arhamur Rahimin dan Ahkamul Hakimin, yang maha penyayang dan yang maha bijak keputusannya. Dan ternyata kemarahan kita itu disebabkan bukan karena kejadian, tapi karena kebodohan kita dalam melihat kejadian dan kebodohan kita dalam mengimani sebuah kejadian. Itu poin. Akhirnya kita gagal dalam mendiagnosa masalah, dan begitu salah dalam mendiagnosa, maka kita salah dalam minum obat dan melakukan treatment. Itu poinnya. Jadi kita kesal sama orang, padahal masalahnya di kita. Masalahnya di kita. Kita tidak menghadapi masalah-masalah itu dengan iman kita, tapi kita menghadapi itu dengan apa? Saya ulang,
Tapi kita menghadapi masalah itu dengan apa? Dengan keinginan kita, itu masalahnya. Maka jangan hadapi masalah dengan keinginan kita. Hadapi masalah dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala dan ridho Allah Tabaraka wa taala. Makanya kan Hajar ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim, apa pertanyaannya? Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan kamu meninggalkan aku? Lihat. Kita tanya ibu-ibu ya. Ibu-ibu kalau pas umroh ditinggal suami pulang ke Jakarta, gimana perasaannya? Nah, ibu-ibu udah tidur belum? Bu, umroh tiba-tiba suami bawa koper cabin, megang tiket sama paspor, pulang ke Jakarta duluan. Gimana perasaan ibu-ibu? Nggak ada ekspresi ibu ini, luar biasa. Senang ya bu? Alhamdulillah. Ya, ada masalah berarti dalam rumah tangga kita. Padahal sekarang ada apa, Zamzam Tower, ada Hilton Tower, ada Bin Daud, ada Al Baik, segala macam. Itu kita terpukul loh suami kita pergi. Kenapa? Karena keinginan. Siapa istri yang menginginkan suaminya pulang lebih dulu? Semua istri ketika ada di Mekah inginnya ibadah bersama suami. Bayangkan bagaimana perasaan Hajar dulu. Tapi kenapa beliau tidak marah sama Nabi Ibrahim? Itu padahal momentum kalau beliau mau marah, marah pada saat itu. Dan insya Allah didukung oleh banyak orang. Tapi beliau nggak marah. Karena beliau menyikapi kejadian dengan iman. Bukan dengan keinginan. Yang membuat kita berantakan adalah kita menyikapi masalah dengan keinginan kita, bukan dengan iman kita. Dan itu nggak bisa kecuali dengan minta pertolongan kepada Allah, lalu terus continue belajar, duduk di majelis, lalu punya lingkungan orang-orang soleh dan atau wanita soleha kalau kita wanita, lalu terus latihan. Praktek. Dan begitu jatuh bangkit lagi, begitu jatuh bangkit lagi, begitu jatuh bangkit lagi. Ini bukan hal yang semudah membalikan telapak tangan, hadirin. Karena keinginan kita luar biasa. Dan selama ini keinginan kita yang kita kasih panggung selama hidup kita. Mungkinkah dia mau mempersilahkan iman mengambil posisinya dia di dalam hati kita dengan begitu saja? Enggak. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu manusia selalu mengajak kepada keburukan. Dalam surat apa hadirin? Yusuf ayat berapa? 52. Lagi korting satu. Yusuf ayat 53. Baik, saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Syukran, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan jamaah yang menyaksikan kajian ini diberikan Allah keberkahan, amin ya rabbal alamin, serta Ibnu Jamaah rahimahullah diberikan pahala jariah atas kebaikan beliau, amin ya rabbal alamin. Dan doakan ulama-ulama yang lain, kita ambil ilmunya Ibnu Qudamah rahimahullah dan para ulama yang lain. Izin bertanya Ustadz, beberapa bulan yang lalu saya berta'aruf atau proses pranikah dengan seorang wanita. Hubungan proses kami kandas karena si wanita tersebut takut tidak qanaah suatu hari kelak jika menikah dengan saya, karena dianggap pendapatan saya tidak dapat mencukupi kebutuhannya. Pada akhirnya saya tahu benar kata Ustadz, ilmu itu diamalkan
bukan hanya menjadi hiasan semata. Terbukti di era zaman sekarang ini penampilan zahir belum akan tentu menentukan kebaikan seseorang. Pada akhirnya masih terdapat sifat kemunafikan dan berprasangka buruk kepada Allah, seolah-olah Allah tidak mampu memberikan rezeki kepada setiap hambanya. Ya. Tenang. Ya. Ini pertanyaan atau belum bisa move on ya? Kayaknya antara pertanyaan dan sakit hati ini beda-beda tipis. Gini loh hadirin yang Allah muliakan. Gini. Makanya ini poin. Kan ini berarti lagi marah ini. Itu kan poin kita. Kenapa kita marah? Karena kita menyikapi kejadian ini dengan keinginan. Kita ingin nikah dengan wanita tersebut. Sedangkan Allah tidak berkehendak pada saat ini. Pada saat ini loh, belum tentu tahun depan, 2 tahun lagi siapa tahu ketemu. Nah, mana yang kita kedepankan? Terus yang kedua hadirin, masalah kafa'ah, atau belum ke sana dulu ya. Jadi sebagaimana qanaah atau hidup zuhud dan lain sebagainya itu disyariatkan, di sisi lain menerima takdir, lalu ridho terhadap takdir, lalu tidak cepat menyimpulkan orang lain dan tidak suudzon sama orang lain, itu pun disyariatkan. Bisa dipahami tidak? Iya. Jadi tenang, jangan langsung ambil kesimpulan masih terdapat sifat kemunafikan dan berprasangka buruk terhadap Allah. Belum tentu loh. Kedepankan baik sangka dulu. Kenapa saya bilang demikian? Karena kita tahu bersama-sama bagi yang belajar fikih bahwa dalam kitabun nikah ada bab kafa'ah, bab kesetaraan, dan dalam bab kesetaraan parameternya adalah hendaknya pihak laki-laki minimum setara atau lebih dengan pihak calon istrinya atau calon mempelai perempuan atau perempuannya. Jadi sekali lagi parameternya adalah pihak calon suami atau laki-laki hendaknya minimum setara atau lebih dibanding minimum setara atau lebih dari pihak calon istri. Nah, dalam sisi apa aja kesetaraan tersebut? Ada pembahasan panjang ya, ada pembahasan panjang. Di antaranya yang harga mati misalnya agama, gitu. Nah, di antara yang direkomendasikan, tapi bukan harga mati, direkomendasikan oleh sebagian para ulama adalah masalah status sosial atau kekayaan. Status sosial ataupun kekayaan. Jadi hendaknya bahwa calon suami secara finansial atau secara strata atau secara itu minimum sama atau lebih di atas perempuannya. Apakah syarat? Tidak. Saya katakan tidak. Ini direkomendasikan, bukan wajib demikian. Ustadz, bukankah inna akramakum indallahi atqakum? Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Setuju. Tapi sebelum kita tahu dan hafal ayat tersebut, ulama yang menjelaskan ini lebih tahu daripada kita, lebih ngerti, dan kita belajar agama dari mereka. Kenapa mereka berbicara tentang kafa'ah? Karena mereka lihat sudut pandang para ulama. Mereka melihat bukan hanya idealisme, tapi mereka melihat realita. Saya ingin tanya, secara umum di semua peradaban yang punya prinsip inna akramakum indallahi atqakum, itu mayoritas manusia atau minoritas manusia? Hah?
Nah, mayoritas manusia dari zaman ke zaman berpikirnya ketakwaan gitu. Enggak. Maka kita harus tahu realita masyarakat. Nggak bisa dipungkiri, di tengah-tengah keumuman banyak masyarakat, ini bisa menimbulkan masalah atau tidak? Bisa. Bisa. Maka agar pernikahan bisa langgeng, bisa bertahan, sakinah, mawaddah, warahmah, maka sebisa mungkin semua hal yang bisa mengganjal, menjadi masalah, menjadi kendala, itu dihilangkan atau diminimalisir. Dan salah satu hal yang bisa menjadi kendala ke depan adalah jomplang atau perbedaan strata atau finansial seseorang. Dan itu terjadi. Ada salah satu atau sebelum saya kasih contoh, dan kalau saya lanjutkan teorinya dulu ya, dan kalau calon istri kita bisa terima, saya ingin tanya, apakah pernikahan itu hanya menyatukan dua individu atau menyatukan dua keluarga besar? Dua keluarga besar. Kalaupun calon mempelai atau calon istri itu bisa terima, belum tentu. Saya katakan bukan secara mutlak, saya belum tentu keluarganya bisa terima. Belum tentu orang tuanya bisa terima, kakaknya bisa terima, adiknya bisa terima, dan seterusnya. Dan itu rentan menimbulkan masalah besar dalam rumah tangga. Ini semakin menambah beban rumah tangga yang hukum asalnya nggak mudah. Fa'akhadna minkum mitsaqan ghalidha dalam surat An-Nisa ayat 21. Perjanjian yang sangat kuat dan ikatan yang sangat kuat, dan ikatan yang kuat itu biasanya mudah atau sulit hadirin? Sulit. Jadi pernikahan sendiri saja nggak mudah, ditambah faktor-faktor ini. Nah pertanyaannya, kenapa ini dilihat dari sudut pandang wanita? Jawabannya karena laki-laki pemimpin. Laki-laki pemimpin. Sebuah hal yang wajar kalau yang dipimpin di bawah, yang memimpin. Sebuah hal yang wajar kalau yang dipimpin di bawah yang memimpin. Makanya sebaliknya secara umum kurang ada isu. Tapi kalau suami yang di bawah itu ada rentan. Mungkin dalam 1-2 kasus bisa, tapi para ulama melihat hukum umum dan melihat realita di lapangan. Dan ini banyak kasus. Yang saya tahu pribadi aja banyak kasus demikian, dan udah bukan hanya ngaji, ilmunya bukan sebatas orang awam, enggak. Ada yang kendalanya di keluarga istri, diserang terus hadirin. Sampai akhir pada titik beliau nggak kuat, akhirnya cerai. Bertahun-tahun didiskreditkan, dipojokkan, direndahkan sama keluarga istri. Hadirin, laki-laki punya marwah, nggak mudah ngadepin itu. Laki-laki secara tabiat punya harga diri, nggak bisa dengan mudah menerima hal tersebut. Beda kalau dia nggak ada di atas atau dia sama. Ada yang calon istrinya nggak sanggup, padahal kita udah ketika proses udah sepakat ya zuhud, sepakat gitu loh. Dia bilang kita zuhud ya, istri bilang zuhud gitu loh, sepakat. Ternyata beda madhab dalam mentafsirkan zuhud hadirin gitu loh. Zuhudnya suaminya itu kalau makan tahu tempe, tapi ternyata zuhudnya istrinya itu harus ada ayam dan harus ada
komunitas-komunitasnya, unggas-unggas dan lain sebagainya. Akhirnya nggak pernah ketemu. Padahal itu istrinya itu kalau kajian itu nyatetnya luar biasa. Dan bukan hanya nyatet, direkam. Ada rekaman, ada catatan. Gitu. Pulang ke rumah, setel rekaman. Diulang lagi. Jadi catatnya 2 kali. Itu aja bisa beda tafsir zuhud, hadirin. Itu realita. Nggak bisa dipungkiri. Oleh karena itu direkomendasikan, tidak wajib, tapi hendaknya kita meminimalisir kemungkinan terjadi kendala dalam rumah tangga. Dan orang yang punya pengalaman rumah tangga tahu bahwa ini penting. Gitu loh. Biasanya yang nggak punya pengalaman yang bilang apalah arti semua itu, gitu loh. Nggak makan yang penting kumpul. Terus bagi denganmu itu garam seperti salt, sama aja sebenarnya. Garam salt sama, cuman ini bahasa Indonesia, bahasa asing. Nggak bisa. Orang yang tahu pengalaman rumah tangga memang benar dan melihat betapa dalamnya para ulama kita, dan nggak ngasal. Tapi kalau kita mendapatkan istri yang seperti itu, istri yang benar-benar nggak mempedulikan, keluarganya juga solid, alhamdulillah. Tapi apakah itu hukum umum? Enggak. Itu bukan hukum, itu anomali. Dan kaidah fikih mengatakan al-ibrah bil ghalib, parameter itu kasus mayoritas. Wa nadir la hukmalah. Adapun kasus anomali tidak bisa dijadikan sebuah kaidah. Itu kan cara berpikir ilmiah. Jelas ya? Jadi jangan cepat-cepat. Bisa jadi ini wanita itu pakai mazhab itu, mazhab kafa'ah, beda status, nggak masalah. Dan gak usah khawatir, hadirin. Wanita insya Allah takdirkan banyak. Dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan belum tentu beliau nggak baik juga. Bisa jadi memang kalau memang dapat si calon kita kemarin itu dia dapat suami yang sesuai dengan kebutuhannya, dia jadi semakin baik dan semakin mengerti dan semakin dalam. Ini tentang kebutuhan, ini tentang jodoh yang ada di ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segera move on dan doakan kebaikan. Dan nggak perlu memusingkan hal ini. Sekali lagi jodoh nggak akan tertukar, hadirin sekalian, karena ini berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang maha bijak. Kenapa akhwat begitu? Ya tenang. Jadi itu poinnya. Dan itu pentingnya ilmu dalam masalah ini. Jadi hati-hati dalam menyimpulkan seseorang. Tapi mungkin yang ini atau beliau belum tahu. Baik, makasih banyak, jazakallahu khairan. Subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.